Tiga. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman semuanya. Eh, Kami di sini akan mempresentasikan tugas kelompok mata kuliah manajemen strategi yang judulnya Perubahan Positif dan Negatif di Lingkungan Internal dan Eksternal pada PT Garuda Indonesia. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Igustia Yudi Handari selaku moderator dan pembaca pemateri pertama. Selanjutnya, dipersilahkan untuk teman-teman saya untuk memperkenalkan namanya sendiri. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan nama saya Desa Madi Anggita I. Putrian selaku pemateri kedua. Baik, perkenalkan nama saya Ali Budiansyah selaku pemateri ketiga. Baik, terima kasih teman-teman semuanya sudah memperkenalkan diri. Yang pertama, latar belakang. Pada PT Garuda Indonesia atau Persero Tbk, yang didirikan pada tahun 1949, adalah maskapai penerbangan nasional Indonesia dan salah satu yang tertua di Asia. Sebagai simbol kebanggaan bangsa, Garuda berperan penting dalam menghubungkan berbagai daerah di Indonesia, serta menyediakan layanan penerbangan internasional dengan armada yang modern dan layanan yang berkualitas. Garuda Indonesia telah menjadi pilihan utama bagi banyak penumpang. Lingkungan bisnis di sektor penerbangan terus berubah dengan cepat. Persaingan di industri ini semakin ketat dengan munculnya maskapai penerbangan baru yang menawarkan tarif lebih kompetitif. Selain itu, perubahan perilaku konsumen pasca pandemi seperti peningkatan permintaan untuk perjalanan domestik dan kargo memerlukan penyesuaian strategi bisnis yang cepat dan efektif. Terima kasih. Selanjutnya akan dibacakan oleh Desa Made. Dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini ada analisis lingkungan internalnya, yang di mana lingkungan internal meliputi faktor-faktor yang berada di dalam kontrol perusahaan, seperti struktur organisasi, sumber daya manusia, teknologi, dan proses bisnis. Analisis lingkungan internal bertujuan untuk memahami kekuatan dan kelemahan PT Garuda Indonesia. Informasi ini sangat penting untuk menentukan strategi yang efektif. Di sini ada perubahan lingkungan internal. Kekuatan yang berubah ada dibagi menjadi dua, yaitu restrukturisasi keuangan, di mana Garuda Indonesia telah berhasil melakukan rekonstruksi yang signifikan, termasuk pengurangan biaya sewa pesawat antara 11 sampai 13 juta US dollar per bulan. Ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk beradaptasi dengan kondisi keuangan yang sulit. Selanjutnya ada fasilitas dan layanan. Meskipun mengalami kesulitan, Garuda tetap mempertahankan reputasinya sebagai maskapai dengan pelayanan prima yang merupakan kekuatan penting dalam menarik pelanggan. Selanjutnya, adapun analisis lingkungan eksternalnya, di mana lingkungan eksternal meliputi faktor-faktor yang berada di luar kontrol perusahaan, seperti kondisi ekonomi politik, seperti kondisi ekonomi, politik, sosial, teknologi, dan lingkungan. Analisis lingkungan eksternal bertujuan untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman yang dihadapi oleh PT Garuda Indonesia. Selanjutnya, adapun perubahan lingkungan eksternalnya, di mana yang pertama ada peluang pemulihan pasar dengan mulai dibukanya kembali kegiatan perjalanan internasional dan domestik pasca pandemi, ada peluang bagi Garuda untuk meningkatkan jumlah penumpang dan pendapatan. Yang kedua ada dukungan dari pemerintah. Program bantuan dana dari pemerintah sebesar 8,5 triliun dapat digunakan untuk memperbaiki kondisi keuangan dan meningkatkan kompetensi SDM-nya. Yang kedua ada ancamannya, di mana ancaman di sini dibagi menjadi dua, yaitu persaingan yang ketat.
Persaingan di industri penerbangan semakin ketat, terutama dengan maskapai lain yang menawarkan harga yang lebih kompetitif. Selanjutnya ada ketidakpastian ekonomi global, di mana kondisi ekonomi global yang tidak menentu dapat mempengaruhi permintaan perjalanan udara sehingga menjadi ancaman bagi pendapatan Garuda. Sekian dari saya serahkan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dibacakan dipresentasikan oleh Aldi Budiansyah. Dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan mempresentasikan tentang strategi yang perlu diubah oleh PT Garuda Indonesia yang dimana pertama yaitu fokus pada rute domestik dan kargo. Dengan hal ini dapat mengurangi fokus pada rute internasional yang bisa dikatakan tidak menguntungkan dan meningkatkan layanan kargo untuk memanfaatkan permintaan tinggi di sektor ini. Kedua yaitu diversifikasi layanan yang dimana menerangkan layanan baru seperti charter atau paket wisata untuk menarik lebih banyak pelanggan. Kemudian yaitu peningkatan kualitas SDM yang dimana penggunaan dana bantuan pemerintah dapat digunakan untuk pelatihan dan pengembangan karyawan guna meningkatkan pelayanan dan efisiensi operasional. Selanjutnya, selanjutnya itu tentang rekomendasi untuk setiap departemen yang ada di Garuda. Di mana Departemen Keuangan kami berikan rekomendasi di mana kita harus melakukan audit keuangan secara berkala untuk memastikan penggunaan dana bantuan secara efisien. Kemudian itu Departemen Operasional yang dimana kita fokus pada pengurangan biaya operasional tanpa mengorbankan kualitas layanan. Kemudian yaitu Departemen Pemasaran, di mana dapat meningkatkan promosi untuk rute domestik dan layanan kargo melalui kampanye digital. Kemudian yaitu Departemen Sumber Daya Manusia, yang di mana kita harus mengimplementasikan program pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan keterampilan staf. Kemudian yaitu Departemen Teknologi Informasi. Dalam departemen ini kita dapat meningkatkan sistem manajemen data terintegrasi untuk efisiensi operasional perusahaan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Aldi. Selanjutnya di sini ada kesimpulan yang akan saya presentasikan sendiri. Pada PT Garuda Indonesia menghadapi tantangan besar dalam lingkungan internal dan eksternal yang berubah dengan cepat. Dengan memanfaatkan kekuatan yang ada dan mengatasi kelemahan serta ancaman, perusahaan dapat menyusun strategi baru yang lebih efektif. Implementasi rekomendasi di setiap departemen diharapkan dapat membantu Garuda kembali ke jalur pertumbuhan positif. Baik, terima kasih. Itu saja presentasi dari kelompok kami. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.